Haleluya, puji Bapa Yahweh, Shalom. Amin, selamat pagi, selamat beribadah dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kita mau buka Bapak Ibu pada pagi siang hari ini dari kitab Keluaran 35 ayat 30. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Ya, kita akan baca sama-sama seperti yang tertulis di depan ya. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan berkatalah Musa kepada Bani Israel, sungguh Yahweh telah menunjuk kepada nama Bezaleel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Dan dia telah memenuhinya dengan roh Elohim, dengan hikmat dan dengan pengertian, dan dengan pengetahuan dan dengan segala keterampilan, dan untuk merancang peralatan guna bekerja dengan emas, dengan perak dan dengan tembaga, dan dalam mengukir batu-batu permata untuk menata, dan dalam mengukir kayu untuk bekerja dengan segala pekerjaan perancangan. Dan dia telah menaruh di dalam hatinya untuk mengajar. Ia dan Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan. Dia telah melimpahi mereka dengan hikmat yang dalam untuk mengerjakan setiap pekerjaan pemahat dan yang merancang dan yang merenda berbagai warna dengan benang nila dan dengan benang ungu, dengan benang kirmisi dan dengan lenan halus, dan yang menyulam, yang melakukan setiap pekerjaan dan yang merancang segala peralatan. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian ya yang begitu indah pada hari ini, dan saya yakin dan percaya bahwa Bapa Yahweh sudah menyediakan satu tempat yang indah. Ya, bersama-sama dengan Bapa Yahweh dalam kerajaan Syamaim, dan kita tinggal melihat bahwa ternyata Bapa Yahweh yang sudah memberikan aku penglihatan, engkau telah memberikan janjimu, dan engkau Bapa Yahweh yang telah menepatinya dan sudah disiapkan tempat rumah yang terbaik. Ya. Puji Bapa Yahweh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Bapak Ibu, di hari-hari seperti ini ya, saya suka untuk melihat-lihat perkembangan yang terjadi khususnya di Israel ya. Di Israel kita tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang kecil, bangsa yang kalau kita pernah lihat di peta ya, itu dibandingin dengan bangsa-bangsa yang lain dia tidak kelihatan. Ya, dia kecil tetapi berpengaruh. Dan juga selain dia berpengaruh, dia juga dibenci oleh khususnya negara-negara di sekitar, khususnya bangsa-bangsa dari utara ya. Kita pernah belajar kan Bapak Ibu ya tentang bangsa-bangsa dari utara, dan puji Bapak Yahweh yang saya lihat kemarin ya, baru di minggu-minggu inilah ya. Ya, kita mengucap syukur ini kita waktu itu kan di Indonesia khususnya terjadi peningkatan suhu ya, peningkatan temperatur yang sangat luar biasa, dan di Ciputat ini katanya yang paling tinggi bisa mencapai berapa? 40 atau berapa waktu itu saya lupa. Suhunya yang paling tinggi. Dan puji Bapa Yahweh, hal itu juga terjadi di daerah-daerah di sekitaran Israel ya. Daerah-daerah yang di sekitar Israel, contohnya misalkan kemarin saya melihat si Iran dengan si Taliban, mereka berperang untuk
memperebutkan lah ya air, air ya karena memang sedang sangat dibutuhkan air itu karena temperatur di suhu di bumi ini ya lumayan panas ya, lebih panas daripada yang biasanya ya. Dan ada satu ajaran yang menyatakan bahwa suhu di bumi ini meningkat karena NWO. Ya, semua dihubung-hubungkan dengan NWO padahal suhu meningkat karena salah manusia sendiri. Manusia salah sendiri, terjadi ya pabrik-pabrik, asap semua, dan juga ya pokoknya penggunaan peralatan-peralatan yang akhirnya merusak ozon, tapi dihubung-hubungkan dengan NWO ya. Ya si Taliban dengan si Iran ya, Taliban tuh Afghanistan kan ya, dia sedang berperang nih memperebutkan air ya, tapi ternyata negara tetangga daripada si Israel ini, Yordania, dia bekerja sama dengan Israel untuk apa? Mengalirkan air dari Israel ke Yordan. Ya, hebat ya. Ya, walaupun ya diserang, dia dibenci, tapi ya kalau namanya air daripada rakyat yang menderita, ya sudah. Akhirnya minta bantuan juga sama Israel, ya. Dan di situ kita boleh melihat ya Bapak Yahweh pasti punya rencana ya, bangsa Israel ditempatkan di samping laut ya, di samping laut dan mereka bisa mengubah dengan teknologi yang ada, air laut dirubah menjadi air tawar yang bisa dipakai untuk makan, untuk mandi, untuk minum, untuk segala aktivitasnya sehari-hari ya. Di situ saya melihat oh ternyata ya Bapak Yahweh hanya dengan masalah air dunia boleh melihat akhirnya dunia memiliki ketergantungan dengan Israel ya, masalah air. Ya di situ saya boleh melihat ya begitu dahsyat ya perbuatan Bapak Yahweh dan juga bangsa Israel ini kalau yang kita dengar di berita-berita kan mereka menyerang ya padahal kalau dilihat sebenarnya mereka membangun pertahanan yang luar biasa karena mereka diserang duluan. Ya, mereka diserang, akhirnya mereka balas menyerang ya. Dan puji Bapa Yahweh, perlindungan Bapa Yahweh terhadap bangsa ini sungguh luar biasa ya. Itu yang boleh saya lihat. Dan Bapak Ibu di luar daripada konteks Israel kemarin pagi baru aja bangun. Langsung ada saya lihat di WA ya, ada seorang bapak dari daerah Sumatera sana. Dia mengirimkan eh ya apalah ya, semacam pembelajaran lah ya di WA, dia kasih siapakah Yahshua Hamashiach. Wah, ya jadi eh kan kita kan sudah ini ya pemberitaan firman Tuhan di tempat ini, ibadah kita di tempat ini sudah keluar, sudah keluar maksudnya sudah bisa didengar melalui siaran ini dan kita menggunakan Yeshua Hamashiach ya. Jadi ya karena pengajaran-pengajaran seperti ini akhirnya ya wajar lah ya banyak tantangan, banyak yang mau menyusup ya karena dinyatakan bahwa katanya Yeshua itu menghilangkan unsur Yahweh di situ ya. Ya dia kirim di WA, ya saya balas aja. Saya nggak mau mengucapkan terima kasih ya, karena kalau saya mengucapkan terima kasih itu berarti saya akan berusaha untuk mempelajari. Tapi saya langsung saya nggak di counter juga sih, cuman saya tanya balik, Pak, seperti yang diajarkan Bapak Gembala, Pak kalau misalkan saya belum pernah dengar sih lagu-lagu penyanyi yang dinyanyikan langsung oleh orang Israel atau orang Yahudi yang
menggunakan Yahshua. Wah, saya kirim linknya. Salah satunya yang siapa ya? Saya lupa nama penyanyinya ya. Saya kirim. Itu memang dia orang Ibrani ya. Jadi orang Israel sendiri itu seperti kita Indonesia, Bapak Ibu ya. Kita kan di Indonesia ada campuran, ya, ada campuran. Mungkin misalkan di Jawa ini ada campuran Jawa Batak atau Jawa Manado, Jawa Ambon. Tetapi yang benar-benar Jawa ya berarti harus yang memang bisa berbahasa Jawa. Pokoknya seperti itulah ya. Begitu juga dengan yang di sana di Israel itu sendiri tidak semuanya itu benar-benar orang dari Israel, ada campurannya. Kalau yang saya pelajari itu campurannya ada yang dari keturunan Arab, ada yang Armenia, macam-macam Bapak Ibu ya. Dan di situ juga tempat berkumpulnya berbagai macam kepercayaan. Itu seperti yang tadi saya bilang, ada kepercayaan yang dari Armenia, ada dari Yahudi itu sendiri, ada juga Kristen, ada juga Islam, ya. Jadi banyak campuran. Terus saya tanya lagi sama dia, saya belum pernah mendengar Pak ada orang Yahudi asli yang mengucapkan dalam lagunya itu menggunakan Yahshua. Terus dia balas, ada banyak Pak. Wah, dia kirim. Nah, ini juga pembelajaran buat kita ya, supaya dalam kita men-share, dalam kita membagikan segala sesuatu, kita harus bertanggung jawab ya. Dia kirim linknya, ada penyanyinya. Terus waduh ini saya ngeliat dari raut muka penyanyinya nih kayaknya bukan orang barat ya. Saya tanya, Pak penyanyinya siapa? Dari mana? Terus wah mulai dia emosi kali ya. Mulai emosi ya itu. Akhirnya mengeluarkan berbagai macam ayat. Menolak Yeshua berarti menolak Yahweh gini. Oh, panjang lah. Menolak Yeshua tidak akan masuk surga gitu ya. Ya gitulah ya. Orang biasanya kalau udah kepepet gitu kan, nggak punya dasar sesuatu dengan dasar pokoknya. Pokoknya harus begini ya. Nah, itu yang saya berusaha ajarkan kepada kita semua ya. Kita jangan hanya berlandaskan pokoknya ya. Jadi kita harus memang benar-benar dalam kita membagikan sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan. Ya pokoknya banyak lah. Terus terserah Bapak. Bapak mau percaya kepada apalagi kepada rabi-rabi, kepada Talmud, kepada macam-macam. Saya balas, ya saya nggak percaya sama mereka, tapi saya hanya percaya kepada mereka yang bisa membaca tulisan Ibrani dengan benar. Dengan akhirnya sebagai penutup, jadilah sesuai imanmu. Ya, pagi-pagi kok bukannya berdoa malah ngebagiin seperti itu ya. Mungkin habis ibadah Sabat kali ya. Habis ibadah Sabat langsung tergerak buat memperkenalkan Yeshua ya. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Menggunakan Yeshua itu bukan menghilangkan nama Yahweh ya. Tetapi kita yaitu kita hanya belajar baca yang benar. Ya, ini bukan masalah ayat di firman Tuhan ya, karena dia kan bagikan tentang ayat-ayat firman Tuhan. Ini bukan masalah ayat di firman Tuhan, tetapi masalah baca. Ya, masalah baca. Misalkan ini Yod He Waw He. Sekeras apapun kita memberikan ayat firman Tuhan, kalau kita tidak bisa baca Yod He Waw He ya percuma. Ya, jadi kita belajar baca, kita cari tahu cara membacanya bagaimana ya, dan itu yang boleh terjadi ya. Saya terus terang saya kurang, yaitu seperti yang saya bilang, ada berbagai macam pendeta-pendeta penyembah Yahweh yang sudah saya blacklist karena saya males mendengarkan pengajarannya
Jadi saya lebih baik mendengarkan orang yang jalan-jalan ke Israel. Ya, kalau orang yang jalan-jalan ke Israel, mereka akan menanyakan langsung khususnya tentang cara ibadah mereka, tentang hal-hal yang biasa terjadi di sana, ya. Jadi itu sudut pandang yang netral, ya. Tetapi apabila kita apalagi sudah mengkultuskan satu gembala, satu hamba Tuhan, wah itu sudah, ya itu yang saya lihat akhirnya yang dari awal satu titik ini mungkin disangka benar, tapi ternyata jalannya melenceng, dan jalan melenceng itu kita nggak sadar ya. Seperti yang kemarin kan saya pernah jabarkan tentang tentang kitab kitab Yasar yang akhirnya saya bisa membuktikan bahwa memang terjadi pertentangan antara kitab Yasar sendiri dengan kitab Yasarnya, atau juga antara kitab Yasar dengan Torah ya. Di sini yang mau saya bagikan Bapak Ibu pada pagi hari ini yang berhubungan dengan, saya juga sedang belajar Bapak Ibu tentang mata angin. Ya, tentang mata angin. Jadi kan di firman Tuhan sering tertulis utara, timur, selatan, barat. Saya sedang mencari-cari, itu pasti di balik arah-arah mata angin di situ pasti ada kehendak atau juga rahasia-rahasia firman Bapa Yahweh yang mau Tuhan singkapkan ya. Yang mau Tuhan singkapkan, saya coba belajar, karena jangan sampai terjadi seperti siapa? Siapa yang malaikat Hillel ben Sakar ya, yang dia mau menyerupai seperti Bapa Yahweh ya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam Yesaya 14 ayatnya yang ke-12. Ini yang ILT ya. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Hillel ben Sakar. Engkau telah dihempaskan ke bumi. Ya, si Hillel ben Sakar ini telah dihempaskan ke bumi. Hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu. Ya, masih berkata dalam hati. Aku akan naik ke langit. Aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim. Dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Ya, si Hillel ben Sakar berkata dalam hati, aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Ini ada ininya enggak? Ada yang versi ininya enggak? LAI-nya enggak? Nah, coba ayat 12. Ayat 12 aja. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bintang timur, putra fajar, hendak mendirikan tahta di bukit pertemuan sebelah utara ya. Bintang timur, putra fajar. Kok putra fajar? Putra fajar kan coba dalam Wahyu 22 ayat ke-16. Ya, bintang timur, putra fajar. Wahyu 22 ayatnya yang ke-16. Coba kita lihat. Di sini apa yang dikatakan Yeshua? Bahas ini ELT. Aku Yeshua telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai gerejaku ini. Akulah tunas dan keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang. Ya, jadi si Hillel ben Sakar ini memang dia pengen menyerupai Yeshua. Ya, pengen menyerupai Yeshua, pengen menyerupai Bapa Yahweh, bintang fajar yang dia mau berusaha duduk mendirikan pertemuan di bukit sebelah utara.
ada timur, ada utara. Ada apakah di situ? Ya, ya cari-cari aja lah ya Bapak Ibu. Karena apa? Saya penasaran gitu, kok ada apakah di sana ya? Coba kita baca Bapak Ibu. Dalam Ayub kok yang diincar sama si setan kok sebelah utara. Ayub 26 ayat 7. Dia membentangkan utara di atas kekosongan. Berarti sebelah utara di sini ada kekosongan. Itu yang sedang dicari oleh si setan, si Helel ben Sakar. Dan kita tahu bahwa musuh-musuh Israel ya yang menyerang ke Israel sendiri itu kebanyakan dari utara. Ya, terlepas dari Mesir ya. Mesir mereka tidak secara langsung menghancurkan ini, tetapi bangsa Israel dibawa ke Mesir ya. Tetapi yang benar-benar menyerang masuk ke wilayah Israel itu adalah negeri-negeri dari utara. Misalkan Asyur dari utara, Babylon dari utara, Media Persia dari utara. Musuh-musuh Israel datang dari utara. Sebenarnya apa yang sedang dicari oleh si setan ini, Bapak Ibu ya? Kok dia mau mengadakan pertemuan di sebelah utara ya? Tadi di sebelah ada dua mata angin ya, yang sedang kita coba pelajari, yang sedang kita lihat yaitu utara dengan timur ya. Ayo sekarang coba kita lihat lagi, kita kembali lagi dalam kitab mana tadi? Keluaran tadi ya. Keluaran tadi. Dalam Keluaran tadi yang kita baca dalam Keluaran 35 tadi Bapak Ibu, ada dua suku. Ya, ada dua orang yang dipercayakan oleh Bapa Yahweh untuk mengerjakan berbagai pekerjaan dan merancang karya seni di dalam baitnya Bapa Yahweh. Ya, pertama suku siapa? Tadi si Bezaleel dari Yehuda, lalu si Aholiab dari suku Dan. Ya, Bezaleel dan Aholiab. Bezaleel dari Yehuda, Aholiab dari suku Dan. Ya, Bapak Ibu pasti terbersit lah ya kalau dibicarakan tentang Dan ya, tentang suku Dan yang hilang dari 12 suku yang tertulis dari kitab Wahyu ya, dari kitab Wahyu. Tetapi di sini pada saat terjadi kan pada saat si zamannya Mose ya. Pada saat zaman Mose mereka sedang mendirikan tenda tabernakel ini, sedang mendirikan tabernakel. Di situ dikerjakan oleh si Bezaleel dan Aholiab. Dan ternyata yang kalau Bapak Ibu lihat dari kedua orang ini yang nampak berbeda dari mana? Coba lihat lagi dalam Keluaran 35 ayat yang 35 tadi ya. Keluaran 35 ayat 30 tadi. Yang atasnya coba, ini tentang si Bezaleel. Berkatalah Mose kepada Bani Israel, sungguh Yahweh telah menunjuk kepada nama Bezaleel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Dan dia telah memenuhinya dengan roh Elohim. Ya, Bezaleel dari suku Yehuda dipenuhi dengan roh Elohim. Kalau Aholiab dalam ayat yang ke-34, dan dia telah menaruh di dalam hatinya untuk mengajar. Ia maksudnya si Bezaleel dan Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan. Ya, jadi kemampuannya bisa dibilang di atas rata-rata, tetapi yang menjadi perbedaan pada saat itu, Bezaleel ini dipenuhi dengan roh Elohim.
Bezaleel yang berasal dari suku Yehuda, dia dipenuhi dengan roh Elohim. Si Aholiab dari suku Dan, dia juga sama memiliki kemampuan yang sama dalam melayani, dalam bekerja di baitnya Bapa Yahweh. Ya, sekarang coba kita lihat. Suku Yehuda dan suku Dan. Suku Yehuda dan suku Dan. Coba kita lihat dalam dalam kitab Bilangan. Kita coba banding-bandingin aja ya antara suku Yehuda dengan suku Dan, Bilangan yang kedua. Ya, tadi kita juga sudah belajar kan, kita juga sudah melihat ada dua mata angin yang disorot, yaitu timur dan utara. Pertama kita lihat dalam Bilangan 2 ayatnya yang ketiga. Dan mereka yang berkemah di sebelah timur, arah matahari terbit adalah panji perkemahan Yehuda, menurut barisan-barisan mereka. Jadi yang di sebelah timur adalah suku Yehuda. Sekarang dalam Bilangan 2 ayat 25. Coba kita lihat ke bawah, Bilangan 2 ayat 25. Tadi yang di timur Yehuda ya. Sekarang Bilangan 2 ayat 25. Panji perkemahan Dan ada di utara, menurut barisan-barisan mereka. Ya. Di timur ada Yehuda, di utara ada Dan. Sekarang kita lihat lagi dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah siapa yang paling banyak? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Yehuda atau Dan? Kira-kira dulu nih, kira-kira Yehuda. Kalau Dan kira-kira di mananya? Di bawahnya atau paling sedikit? Coba kita baca ya. Dalam Bilangan 2 ayatnya yang masih ayat yang ketiga tadi ya. Bilangan 2 ayat ketiga. Ini jumlah dari si suku Yehuda. Dan mereka yang berkemah di sebelah timur arah matahari terbit adalah panji perkemahan Yehuda. Menurut barisan-barisan mereka, pemimpin keturunan Yehuda ialah Nahason anak Aminadab. Lanjut. Dan barisan perangnya serta mereka yang terbilang ada 74.600. Saya coba tulis Bapak Ibu ya, supaya karena saya nggak sempat bikin tabelnya. Saya tulis di sini di kitab suci saya tulis di samping Yehuda 74.600. Lalu di bawahnya Isakar tuh cuma 54.400, Sebulon 57.400, masih di bawah Yehuda ya. Lalu itu jadi jumlahnya di sebelah timur itu 186.400. Ruben ada 46.500, masih di bawah Yehuda. Si Simeon juga masih di bawah Yehuda. Pokoknya semuanya itu masih di bawah Yehuda. Jadi yang paling banyak pada saat itu adalah Yehuda. Sedangkan si Dan, coba ayatnya yang ke 25, Bilangan 2 ayat 25. Bilangan 2 ayat 25 di bawah tadi tentang suku Dan ya, yang berada di sebelah sebelah utara. Panji perkemahan Dan ada di utara menurut barisan-barisan mereka. Pemimpin keturunan Dan ialah Ahiezer anak Amisadai dan barisan perangnya serta mereka yang terbilang ada 62.700 orang. Berarti yang nomor 2 adalah Dan. Orang yang paling banyak adalah Dan. Terjadi persaingan Bapak Ibu ya. Antara Yehuda dengan Dan. Yehuda 74.600 yang paling banyak. Lalu yang nomor 2 adalah Dan di sebelah utara sebanyak 62.700. Ya, itu tentang jumlah pasukannya ya, tentang jumlah pasukan. Nah, kan mereka juga bikin ini Bapak Ibu, bikin tabernakel ini. Jadi sementara mereka bikin tabernakel dari satu tempat ke tempat lain-lain kan masih berpindah-pindah Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah belajar bahwa yang
alat-alat dalam tabernakel ini harus dibereskan dulu oleh orang-orang Lewi ya. Setelah dibereskan oleh orang Lewi, yang pertama berangkat, ya kan mereka berpindah-pindah nih. Berpindah-pindah, yang pertama berangkat siapa? Coba lihat Bilangan 2 ayatnya yang ke-9. Mereka semua yang terbilang dari perkemahan Yehuda ada 186.400 orang menurut barisan-barisan mereka. Merekalah yang harus berangkat pertama ya. Jadi yang berangkat duluan Yehuda dulu. Yehuda berangkat, baru setelah itu disusul oleh siapa ini? Belum. Nah, dikirain dan setelah Yehuda ya. Enggak, ternyata dan ini coba Bilangan 2 ayat 31. Bilangan 2 ayat 31. Semua yang terbilang dalam perkemahan Dan ialah 157.600 orang. Mereka harus berangkat terakhir dengan panji-panji mereka ya. Jadi setelah dibereskan oleh Lewi, mereka berangkat. Yang berangkat duluan siapa? Yehuda. Yang berangkat terakhir ditutup oleh Dan ya. Tadi yang boleh kita pelajari, Bezaleel dari Yehuda dan si Aholiab dari Dan ya. Jadi dari sisi jumlah pun si Dan ini di bawah daripada si Yehuda. Yehuda berangkat duluan dan berangkatnya yang terakhir. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Tadi kan si siapa? Si Helel ben Sakar ya, dia berusaha menduduki tempat pertemuan di sebelah utara. Pertemuan di sebelah utara. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu dari kitab Yosua tentang pembagian daerah Bapak Ibu ya. Tentang pembagian daerah, bagian-bagiannya. Dalam Yosua 19 ayatnya yang ke-40. Undian ketujuh keluar untuk suku Dan menurut kaum-kaum mereka. Dan perbatasan warisan mereka adalah Zora, Estaol, Irsemes, Salabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timnata, Ekron, LTK, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gatrimon, Mejarkon, dan Rakon dengan batas di depan Yafo. Yafo ini, Bapak Ibu masih ingat ya, Yafo ya, tentang kisah siapa? Yunus ya, Yafo, Yope, Yopa, sama aja ya. Itu adanya kalau saya nonton itu ada di Tel Aviv ya. Jadi Yope, Yafo, Yopa ini adalah pelabuhan tertua ya. Pelabuhan tertua ya. Di depan Yafo. Selanjutnya ayat 47, dan batas bagi suku Dan keluar terlalu sempit bagi mereka. Lalu pergilah suku Dan berperang melawan kota Lesem dan merebutnya, dan mengalahkannya dengan mata pedang dan mendudukinya serta tinggal di dalamnya. Lalu mereka menamai kota Lesem itu Dan menurut nama leluhur mereka. Saya coba cari-cari Bapak Ibu, kota Lesem itu di mana ya? Coba tadi di ininya, di peta tadi. Nah, bisa dibesarin nggak ya? Ini kan ini ya tadi ya. Ini daerah Dan nih. Nah, itu daerah Dan ini ada Yopa ya. Yopa, Yafo, Yope, pas di pinggir laut. Saya cari-cari Lesem kok nggak ada ya. Ya, si Dan ini. Dan kan nyarinya dia kan berperang melawan kota Lesem. Lesem nggak ada di area wilayah yang diberikan ke Dan, nggak ada. Ternyata mentalnya kemana Bapak Ibu? Mentalnya ke utara. Coba lihat paling atas. Dan di situ. Dia mental
ke utara. Ya, loncat. Ya. Dia berusaha menduduki kota utara. Nah, sekarang yang kita mau lihat berhubungan dengan apa yang kita baca tadi Bapak Ibu dalam kitab Keluaran tadi. Jadi perbedaannya antara Bezaleel dengan Aholiab, Bezaleel ini dipenuhi dengan roh Bapa Yahweh, dengan roh Elohim. Dia berasal dari suku Yehuda. Nah, sementara si Aholiab, suku Dan, ini karena ini kalau saya baca dari ke bawah ini terputus ya. Jadi cuma si Bezaleel aja yang dipenuhi dengan roh Elohim. Kalau si Aholiab, suku Dan, dia memang memiliki kemampuan dan kita lihat di sini ternyata si Dan ini dia nggak puas dengan wilayahnya karena terlalu sempit. Akhirnya dia meloncat ke utara. Coba kita lihat tentang suku Dan, coba. Suku Dan dengan Yehuda juga Bapak Ibu ya. Tentang berkat, tentang Yakub yang memberkati anak-anaknya ya. Yakub yang memberkati anak-anaknya, Kejadian 49 ayat ke-8. Kejadian 49 ayat ke-8 ini tentang janji berkat Yakub kepada Yehuda. Engkau, hai Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau. Wah, tanganmu ada di tengkuk yang memusuhimu. Anak-anak ayahmu akan sujud kepadamu. Yehuda bagaikan anak singa, demi mangsa anakku engkau telah naik. Pakai banyak janji berkat Bapa Yahweh melalui Yakub kepada suku Yehuda nih, yang saudara-saudaramu akan memuji engkau. Tapi kalau kita lihat suku Dan, Kejadian 49 ayat 16. Dan dia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel ya. Dan itu Daniel, Elohim adalah hakimku. Dan itu artinya hakim ya. Dia akan mengadili, menghakimi bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Biarlah Dan menjadi ular di jalan, seekor ular beludak di jalan setapak, yang memagut tumit kuda dan yang menunggangnya jatuh ke belakang. Ya, ini saya yakin dan percaya bahwa Yakub ini tidak salah ngomong dalam memberkati anak-anaknya ya. Ketika dia memberkati mulai dari ada Simeon, ada Lewi, ada Ruben yang pertama, ya anak sulungnya, sampai kepada Yehuda, sampai kepada akhirnya Dan. Ya. Dan dikatakan seperti ular biludak di jalan setapak. Ular biludak Bapak Ibu tahu ya. Beludak itu artinya ular yang bisa menyemburkan bisa ya. Saya kan coba cari-cari Bapak Ibu, beludak itu artinya apa sih? Jadi nggak cuma ular, nggak cuma gigitannya yang berbisa, tapi bisa nyembur terus. Ya, itu namanya ular biludak ya. Jadi sebenarnya apa yang ada di utara, apa yang ada di timur. Nah, sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu. Masih tentang kemah, masih tentang tabernakel ini Bapak Ibu ya. Kalau dilihat kan di mana kemah ini kan masuk dari timur ya. Masuk dari timur menuju ke barat. Dari timur menuju ke barat. Di sebelah utaranya ada apa Bapak Ibu ya? Coba lihat di gambar. Di sebelah utara ada apa itu? Dalam Keluaran 40 ayat ke-22. Keluaran 40 ayat 22. Ternyata kayaknya ini yang diincer
di utara nih. Dan dia memasang meja itu di dalam kemah pertemuan pada pinggang utara tabernakel di bagian luar tabir. Berarti di sebelah utara ada meja roti ya, itu kalau dilihat kan sebelah, kalau timur sebelah sini berarti barat kan sana. Berarti utaranya sono. Ternyata yang diincar tadi kan dalam Ayub ya, di utara itu ada kekosongan, yang diincar sama si setan itu ternyata meja roti. Meja roti yang apa? Yang disusun 66. Meja roti yang disusun 66 ya. Imamat 24 ayatnya yang ke-6. Dan engkau harus menatanya menjadi 2 deret, 6 buah setiap deret di atas meja yang terbuat dari emas murni di hadapan Yahweh. Berarti ada 6. Ada roti, ada firman di sebelah utara. Helel ben Sakar, dia hendak mengadakan pertemuan di sebelah utara. Ternyata yang diincar itu adalah firman Tuhan. Ya, yang diincar oleh si setan di sebelah utara itu ternyata ada firman yang disusun, ada roti yang disusun berapa? 6. Dan kita boleh melihat setan berusaha masuk ke utara untuk mengisi yang 61 lagi. Ya, kan kita sudah belajar 6, setan coba tambahin lagi 6. Dia mau mengadakan pertemuan di sebelah utara. Ya. Oleh karena itu setan berusaha menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat ke-14. 2 Korintus 11 ayat 14. Ini ternyata, dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan hal luar biasa, naik ayat 15. Jadi bukan hal luar biasa jika pelayannya juga menyamar sebagai para pelayan kebenaran, nyamar samar semua, yang kesudahannya akan menjadi sama seperti perbuatan-perbuatan mereka. Oh, ternyata di sebelah utara ada meja roti yang hendak dicari oleh si setan, yang dia berusaha mencari, menyamar sebagai malaikat terang. 66 roti, 6 susun, coba disisipin 1 deh, 6 sebagai malaikat terang. Nah, orang masalahnya nggak sadar Bapak Ibu ya. Orang masalahnya itu nggak sadar. Karena apa? Karena tadi itu jumlahnya beda-beda dikit. Lah, setelah itu, tapi yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah Roh Elohim ada pada diri Bezaleel yang berasal dari Yehuda ya. Kita kita juga pernah baca Bapak Ibu ya, coba nantinya bakalan ada perbedaan kan antara mereka yang sama-sama memiliki keterampilan, sama-sama memiliki kemampuan untuk melayani di baitnya Bapa Yahweh, untuk mengerjakan peralatan-peralatan Bapa Yahweh sama. Ya, tapi yang membedakan adalah ternyata Bezaleel ini memiliki Roh Elohim. Ya. Tadi kan menyamar sebagai para pelayan kebenaran ya, menyamar nih sebagai para pelayan kebenaran ya. Si malaikat terang ini dia berusaha menyamar
berusaha masuk ke dalam kemah sucinya Bapa Yahweh, tapi yang diincer yang sebelah utara. Dia coba sisipin 6 roti, dicoba disisipin satu lagi oleh dia, ya. Kalau orang-orang bilang kan zaman sekarang kalau pencuri itu nggak kelihatan, kalau sekarang modelnya lebih rapih, ya. Pencuri bisa berdasi sekarang, bisa berjas seperti ini. Ya itu, si malaikat terang yang berusaha menyamar sebagai malaikat terang itu sesetan, ternyata dia menyusup, ya, menyusup untuk mencari si meja roti, ya. Tetapi di sini kita boleh belajar dari Bezaleel dan Aholiab, ya. Maleakhi 3 ayat 18, sering sekali kita baca ayat ini Bapak Ibu, ya. Pokoknya bakalan ada perbedaan deh. Ya, coba kita baca Maleakhi 3 ayatnya ke-18. Bakalan ada perbedaan antara umat yang menyembah, beribadah kepada Bapa Yahweh. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Ya, kalau dalam versi LAI, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Elohim dengan orang yang tidak beribadah, ya. Tetapi sekarang masalahnya si setan yang berusaha menyamar sebagai malaikat terang ini ikutan ibadah. Ya, sama seperti misalkan pencuri juga kan sekarang kan keren. Pencuri di dalam bus atau di dalam kereta, mereka punya modal sekarang. Mereka beli tiket dulu, lalu di dalam mereka bisa pesta untuk mencuri. Begitu juga dengan si setan ini yang berusaha menyamar sebagai malaikat terang. Dia datang ke ibadah, ya modal dulu lah katanya, ya modal dulu. Walaupun telinga sakit nggak apa-apa lah, datang dulu ibadah. Tapi di situ dia coba goyang-goyang seperti apa tadi? Ular biludak. Ularnya begini, biludaknya brus menyemprot ke situ, ya, menyemburkan racun, ya. Yang itu yang boleh kita pelajari Bapak Ibu pada saat seperti ini, ya. Di saat seperti ini pengajaran-pengajaran di luar itu banyak, ya. Kalau dulu mungkin ularnya hanya begini, sekarang ularnya beludak, terus keluarin racun, tapi nggak berasa, ya, karena racunnya berupa roh. Ularnya di sini doang, ya, tapi rohnya yang ngawang-ngawang, ya, berusaha menyamar sebagai malaikat terang, ya. Oleh karena itu, ya, kita yang ada di tempat ini maupun mereka yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, ya, tetap jaga supaya di atas meja roti itu hanya ada yang roti yang disusun 6. Jangan ditambah lagi yang menurut si setan di sebelah utara itu ada kekosongan, dia mau tambah lagi dengan 6, ya. Karena ya gitulah banyak pengajarnya. Kemarin atau tadi pagi tuh saya lihat, ya, kita akan di grup, ya, tentang handphone. Tentang handphone itu jadi dengan handphone orang bisa kehilangan iman, kehilangan apa gitu, ya. Ya itu benar. Kalau zaman dulu handphone itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Zaman dulu paling cuman SMS, cuman telepon. Jadi paling kan cuman lihat ada miss call apa enggak, kalau nggak ada udah ditaruh lagi. Nah, kalau sekarang dilihat, oh ternyata ini ada satu berita Bapak Ibu, ya, berita yang cukup lucu, mungkin lucu tapi ya ini terjadi. Jadi di salah satu di kota di Indonesia, ini kan habis habis Lebaran, ya, habis acara Lebaran. Jadi tingkat perceraian di kota itu
meningkat setelah Lebaran. Meningkatnya kenapa? Karena setelah Lebaran ada namanya reuni-reuni. Reuni-reuni CLBK ya. Cinta lama belum kelar ya. Bukan bersemi kembali tapi cinta lama belum kelar. Akhirnya apa? Lewat handphone. Hilang imannya. Itu zaman sekarang. Beda kalau dulu kan. Kalau dulu kan handphone cuma lihat SMS sama telepon. Kalau sekarang, nah itu dia yang saya sudah pernah bilang, roti disusun 6. Yang satu ketambahan ini kan kita sudah pernah belajar. Dalam huruf Ibrani, 6 itu apa? Wow. Wow, wow, wow. W, apa itu? Internet. Zaman dulu handphone belum ada internet, hanya ada sinyal. SMS dengan telepon. Sekarang setelah adanya wow, internet. Nah, saya lagi oleh karena itu yang saya tekankan di sini bahwa 6 yang disusupin sama si setan itu bukan yang diperbincangkan sama kita itu, micin-micin itu bukan, tapi ya wow internet itu. Nggak sadar kan? Zaman dulu handphone bisa ya tidak menyebabkan itulah. Sekarang dengan adanya internet, ternyata cinta lama belum kelar ya. Jadinya banyak sekali kita juga bisa mengakses hal-hal yang katanya tidak benar melalui internet. Malaikat terang menyamar melalui pengajaran-pengajaran di mimbar dengan begitu dahsyat. Ternyata disisipin ya, yang kita sudah boleh pelajari kan ada 3 pengajaran yang tumplek-plek di gereja zaman akhir ini. Apa aja? Bileam, Isabel, sama Nikolaus menundukkan jemaat. Pokoknya ini semua karena gereja. Semua karena pendeta. Semua karena manusia. Itu Nikolaus. Kalau zaman dulu, nah sekarang kita coba berbalik sedikit Bapak Ibu. Kita pernah mengenal namanya istilah apa? Jumat Agung. Jumat Agung dulu pada saat itu bapak-bapak gereja hanya mungkin hanya sekedar simbolik kali ya. Sekedar simbolik karena katanya Paskahnya itu di hari Jumat, jadi udahlah dibikin aja Jumat Agung. Nanti pas kenaikan jadi hari Paskah. Ya, dulu pada saat dulu ya. Jadinya di hari Jumat yang harusnya itulah Paskah tetapi dibikin jadi Jumat Agung. Nah, sekarang sedang dengan berjalannya waktu kita orang-orang Kristen baru bingung, baru sadar. Bagaimana cara memutuskan supaya ternyata istilah Jumat Agung itu tidak benar. Tadinya hanya dibikin sebagai istilah oleh pendiri gereja dulu. Nah, begitu juga dengan sekarang nih. Si siapa? Nikolaus. Karena gereja, karena saya, karena teori ABC, karena pokoknya teori tentang Torah itu diumpetin. Yang benar adalah teori ABC.
teori apalah 111 apa segala itulah ya. Teori-teori macam-macam itu orangnya diumpetin. Jadi kita bisa berhasil karena teori 111. Karena the law of apa gitu. Torahnya diumpetin. Nah celakanya nggak sadar. Kalau saya ngomong seperti ini, banyak yang nggak suka. Lihat, berusaha menyisip ke arah utara sebagai malaikat terang. Ya. Itu contoh si Jumat Agung. Ada lagi contoh, kita bikinlah istilah baptis pembaharuan. Ya, baptis pembaharuan, padahal harusnya yang dibaharui itu hidup, tapi yang dibaharui jadinya baptisan. Padahal dalam kitab suci tidak ada itu baptis pembaharuan. Ya, Nikolaus. Ini karena gereja pakai cap gereja. Ya, nggak sadar? Ya nggak sadar. Karena melalui internet 666 666 wow. Ya, itulah pelan-pelan ya. Tapi yang boleh kita pelajari hingga sampai saat ini ya, adakan perbedaan seperti Bezaleel dan Aholiab. Bezaleel dan Aholiab sama-sama memiliki kemampuan ya untuk melayani di bait Bapak Yahweh, di tendanya Bapak Yahweh ini, tabernakelnya Bapak Yahweh. Tapi yang memiliki perbedaan adalah Yehuda, dia dipimpin, dia memiliki roh Yahweh ya. Si Yehuda ini memiliki roh Yahweh. Dan satu ayat terakhir Bapak Ibu yang yang boleh saya bagikan pada saat ini ya. Yang boleh kita jalani bersama-sama. Si Bezaleel, ya saya yakin bahwa si Yakub dia tidak salah dalam memberkati anak-anaknya. Ya, saya yakin itu pasti nggak salah. Tetapi yang boleh ditekankan pada kita saat ini adalah berjalanlah dalam roh Elohim. Ya, berjalan dalam roh Elohim. Sekeras apapun kita berusaha untuk yang katanya melawan kedagingan, sulit. Ya, sekali lagi sulit. Berusaha melawan kedagingan itu sulit. Tetapi di sini si Mesianik satu ini dia memberikan jalan terbaik. Galatia 5 ayat ke-16. Ayat terakhir. Galatia ayat 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Dan ini katanya si Paulus, si Mesianik ya. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Ya, kuncinya satu, hidup dalam roh. Udah, hasrat kedagingan pasti hilang. Ya, sekeras apapun kita melawan kedagingan, kalau kita tidak hidup dalam roh, nggak bisa. Ini kata si Mesianik satu ini. Rabi yang dipakai oleh Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, yaitu si Paulus ya. Kenapa saya perlu bilang si Mesianik ini? Karena orang-orang penyembah Yahweh sekarang katanya belajarlah sama Mesianik. Wah, sampai ke Israel sana. Tapi yang tertulis di sini dilupain ya. Oleh karena itu saya tekankan ini Mesianik yang memang benar-benar diurapi oleh Bapak Yahweh. Ada surat tertulisnya. Dia sudah berjalan-jalan ke berbagai kota, banyak sekali yang menjadi buah-buahnya. Jadi belajarlah sama satu ini.
Si Mesianik ini ngomong dalam Galatia 5 ayat 16. Aku katakan, hiduplah dalam roh. Kuncinya itu, hidup dalam roh. Bezaleel dipenuhi oleh roh Elohim, maka sekali-kali kamu tidak akan memenuhi hasrat kedagingan, ya. Sama seperti kan ada siapa? Raja Israel dulu kan, si Saul. Saul saat dia dipenuhi oleh roh Elohim, roh Bapa Yahweh, dahsyat luar biasa. Tapi karena dosanya, karena kesalahannya, akhirnya roh Elohim pergi meninggalkan dia, ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan seperti ini, ya. Jangan beri celah kepada setan untuk menyusup ke tengah-tengah ke tengah-tengah jemaat, ke tengah-tengah gereja yang sedang diincarnya itu adalah si meja roti untuk dia tambahin satu lagi, 6 itu. Ya, tetapi hiduplah dalam roh, maka kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Haleluya, Bapak Yahweh berkati kita semua.